di luar Dukuh Gumeng ini berada di Dukuh Suru. Nah, akhirnya bebas untuk tanya-tanya pada bapak kami sepuh atau kami tua yang ada di Dukuh Gumeng. Nuwun sewu bapak ndek wawan ape tangklet nikuan ketoke ada garis-garis khusus yang ndak boleh diceritakan. Nah, teng mriki kan rontok bebas. Masalahnya kan mitos yang berkembang yang ada di Dukuh Gumeng niku kan ceritane antara Kedung Putri terus mitos makan ikan gabus niku lho. Nah niku mitosnya pripun, ceritane pripun niku? Ya kalau memang kita mitos Kedung Putri itu ada kaitan dengan Putri Gumeng Pak. Itu kan Putri Gumeng dulu yang namanya Citrowati Pak. Itu enam Putri Gumeng memang dulu untuk perebutan dari beberapa banyak pangeran Pak. Ada antaranya Begadai Kepatong itu Pak yang bisa menjelma ikan gabus. Waktu itu Putri Gumeng yang namanya Citrowati itu kan mandi Pak, mandi di sungai itu. Terus yang Begadai Kepatong itu kan orang hebat, dulu sakti, bisa menjelma menjadi ikan gabus. Nah, terus gitu istilahnya menggoda Putri Gumeng tadi itu Pak. Nah, itu jadi waktu Putri Gumeng mandi ikan gabus itu jelmaan Begadai Kepatong Pak. Itu terus nggak taunya terus setelah lomban sama ikan gabus tadi Putri Gumeng kejadiannya hamil Pak gitu. Nah kejadian hamil kan nggak ada yang menghamili Pak. Itu ditanya sama kakaknya yang namanya Citrokusumo, mungkin itu kan nggak mengaku, memang tidak tahu yang menghamili Pak. Yang menghamili itu kan cerita yang menghamili memang Begadai Kepatong yang menjelma menjadi ikan gabus. Nah, terus kejadiannya Pak itu Putri Gumengnya ditumbak sama kakaknya yang namanya Citrokusumo tadi. Nah keluarlah ikan gabus itu Pak, ikan gabus. Makanya di situ terutama di dukuh kami tidak diperkenankan makan ikan gabus karena masih saudara kita. Menarik sekali. Ya, itu. Untuk kehidupan sampai sekarang masih selain makan ikan gabus itu mitosnya yang masih kuat apa ya? Masih kuat kita, alhamdulillah kita kan mitos kuat, kita ada yang air Banyuripan tadi bisa mengobati beberapa penyakit luka Pak. Masalahnya itu dulu waktu kita kan Putri Gumeng waktu ditombak tadi mengambil air tersebut di Banyuripan tadi, di air tersebut itu bisa menyembuhkan penyakit luka tombak bekas tombak tadi Pak. Putri Gumeng bisa sembuh dari situ, dari air, makanya airnya tadi disebut air Banyuripan atau air penghidupan Pak. Itu untuk obat, bisa untuk diminum, untuk bisa menyembuhkan beberapa macam penyakit Pak, misalnya gitu Pak. Untuk yang lain-lain pengobatan ada keji batu itu yang dari yang tumbuh di batu-batuan tadi Pak, bisa untuk menyembuhkan kencing batu, penyakit jantung juga bisa, kencing manis juga bisa. Untuk mitos-mitos untuk kekayaan pesugihan itu bagaimana Pak? Kekayaan itu memang masih Pak, tapi kita namanya kita tetap pakai apa Pak, itu istilahnya ya tumbal atau apa istilahnya ya, belilah Pak ya, imbal baliknya itu berupa, kadang ya bisa berupa anak yang disenangi Pak. Kadang senangi misalnya istrinya, anaknya gitu Pak, itu imbal baliknya mintanya gitu Pak. Itu jenisnya langsung sugih atau penglarisan? Kadang bisa penglarisan dulu, kadang lewat bekerja dulu Pak. Kadang bisa uang juga itu bisa lewat, kadang ya dulu namanya lewat judi apa itu, judi online. Berarti ya penglarisan. Intinya yang banyak itu ya penglaris sama pesugihannya itu berujur kita harus bekerja. Tetap bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras, newis waras, alhamdulillah diparingi seger. Semoga pemirsa semua diberikan kesehatan, rezeki melimpah, amin amin ya robbal alamin.
kita berada di hutan perjalanan menuju Dukung Gumeng, Desa Tanggel, Kecamatan Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Di sini ada keunikan mistis, mitos yang masih kuat sampai sekarang ini. Untuk kita ketahui, kita berada di hutan perjalanan menuju Dukung Gumeng. Monggo kita saksikan belusukan di Dukung Gumeng. Siang hari ini kita memasuki Dukung Gumeng, Desa Tanggel, Kecamatan Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Kita awali dari Desa Tanggel menuju Dukung Gumeng. Ini perjalanan sangat menarik. Untuk tanahnya ini agak jungkur. Kita melewati hutan-hutan. Untuk jalan pintasnya kita menggunakan jalan setapak. Kira-kira untuk perjalanan antara Desa Tanggel sampai Dukung Gumeng diperkirakan ada 2 km. Untuk kondisi jalan seperti ini, jalan masih makadam. Terlihat sangat elok, asli, khas pedesaan. Jalan pedesaan seperti ini merupakan kawasan hutan. Perjalanan ini nanti ada sesuatu hal apa yang ditemui di jalan. Dalam perjalanan ini menemukan sesuatu hal. Menemukan sesuatu hal, kelihatan ada pencarian benda apakah ini posisi tadi dari masuk arah Suru belok kanan. Ini lokasinya seperti ini di dalam hutan. Ini pas di Mbaon dalam pencarian kayu atau pencarian apa ini. Mau saya patus nopo niki? Pados kajeng bareng kawak. Bareng kawak niku nopo? Pusaka nopo-nopo. Termasuk pencarian benda-benda lawas. Nah, ini kemungkinan sudah menemukan sesuatu. Ini pados nopo to masak benda niki? Peninggalan sejarah nopo. Biasanya angsal nopo niki? Kayu duduk barang kawak ngoten ya. Nah niki diprediksi nopo niki? Belum mengetahui. Ini masih cari-cari, belum mengetahui apa isinya. Asli pundi? Oh, Karanganyar. Wah, Randu Blatung, Karanganyar. Ini termasuk tetangga Yeni Inka, penyanyi kondang ambyar. Nah, untuk posisi Dukung Gumeng masih perjalanan ke sana lagi. Kita melewati jembatan masuk dukuh yang pertama, perumahan yang pertama. Ini sedang menjemur jagung, habis panen jagung. Suasana di siang hari ini kelihatan seperti ini. Rumah-rumah sepi, mungkin sedang istirahat. Untuk lorong-lorongnya bagus, untuk jalan biasa khas jalan pedesaan seperti ini. Rumahnya juga bagus. Ini suasana yang ada di Dukung Gumeng, rumah-rumah terlihat seperti ini, sangat elok, indah, khas pedesaan. Untuk suasana seperti ini, rumah-rumah seperti ini sedang istirahat. Kita terus memasuki lorong. Nah, di sini nanti ketemu Bapak Kepala Pedukuhan atau Bapak Kadus untuk minta izin nyoteng lokasi.
dan minta petunjuk untuk memasuki di Dukuh Gumeng. Suasana memang menyenangkan di Dukuh Gumeng ini. Ini pas di bawah hutan, untuk makanan kambing tersedia, ternak-ternak. Nah, ini sangat menyenangkan. Baru panen, kelihatan panen jagung. Panen jagung yang ada di Mbaon. Suasana sejuk menyenangkan. Untuk perumahan dari perjalanan masuk tadi masih jarang jauh-jauh seperti ini, bangunan-bangunan baru seperti gazebo ini rencana. Selanjutnya nanti kita cari-cari yang lebih unik lagi di Dukuh ini. Sebelum melangkah yang lebih unik lagi, kita lihat suasana desanya, pembangunan rumah-rumah yang ada di Dukuh Gumeng. Semua terbuat dari papan kayu jati, sangat indah. Dan itu menarik lagi, walaupun kayu jati dibuat tingkat. Suasana sepi, kita lihat lingkungan sekitarnya. Nah, itu belakang kelihatan itu hutan jati, belakang rumah jauh, kelihatan jauh. Belakang pas itu hutan jati. Selanjutnya kita kembali lagi ke rumah Bapak Kadus. Langsung ning desa diapa-apakno, rasane keraketan warga. Dengan pendatang saja seperti ini, apalagi dengan lingkungan sekitar. Nah, alhamdulillah nembe istirahat Pak niki. Niki teng nggone Gumeng. Niki wonten keistimewaan apa niki? Istimewane Teng Gumeng niki lho. Mungkin ada mitos cerita rakyat. nggih nek ngoten niku kan sing biasa ngertos Pak Wo. Pak Wong. Nah, mungkin nek tiange dugi ringan. Wonten pundi Pak Wong niki? Mau mendhet gendeng. Mendhet gendeng. Wah, nunggu Sekedap mlen. nunggu Pak Wong karo seruput kalih jagungan. Nah niki kita kok priyantone. Asli mriki napa pendatang jenengan? Kula pendatang, Pak. Asli pundi? Rembang, Pak. Oh, saking Rembang. Saking Rembang apa takon bingungan iki. Nggih, mboten ngertos. Rembangnya pundi? Seluke, Pak, kula. Nek Seluke Manggar menika nggih. Nggih, Manggar. Ah, pinggir segara. Ini nggih Manggar, yang Manggar. Oh, Manggar. Ah, Manggare ana cerita khusus nih kalau asline iki. Ning kono gendone ana apa ora? Cerita-cerita masa lalu ya, sambil melihat suasana lingkungan, sambil menunggu Mbah Wonya nanti tanya-tanya lebih lengkapnya. Kalian kan gedean kan. Nggih, tanggal penting ngeten iki. Wite gedhe nggih, teman-teman. Itu ngantos gayah-gayah nggih. Oke, kadang heran. Tapi menang bobot wis apa. Ditolak. Atas anu garing. Karena yang betul nimbas. Mboten. Bisa sampai 70. Mumpung kesempatan ketemu sama Mbah Wong. Nuwun sewu Mbah Wong iki kan cara mlaku masuk Dukuh Gumeng. Nah, selain izin di tempat niku kan kalih nuwun penjelasan, mungkin ada cerita-cerita mitos-mitos yang ada di Dukuh mriki niku pripun niku.
Mitos itu ada kerajaan 3. Dulunya ada kerajaan. Kerajaan itu 1. Namanya kerajaan itu Dian Manggolo pertama. Terus punya putra 3. 1 putri, 2 putra. Namanya Citrawati yang putri, yang laki-laki Citra Manggolo, sama yang satunya Citra Kusumo. Itu semua menjadi kerajaan semua. Untuk cerita yang lain-lain mungkin berhubungan dengan mitos. Mitos itu ya ada pertengkaran perebutan Putri Gumeng itu ya. Antara Gede Katong yang sekarang itu di Kedung Masur itu. Sekarang masih hidup. Untuk lebih cerita untuk detail, itu intinya ada kerajaan, tapi untuk cerita lebih detailnya kita tidak diperbolehkan di tempat ini. Oke. Tadi intinya ada 3 kerajaan, tapi tidak boleh didetailkan di kampung sini. Berarti harus keluar kampung mriki. Keluar nggih. Nggih, monggo lah. Nggih. Nah, iki Teng pundi niki arahe niki? ke Kedung Guwo, Kedung kuburan Buddha dulu. Nggih, monggo. Alure sana. Langsung lewat kendaraan mong. Nggih. Bisa pakai bandar. Ke roda 2. Nggih. Mari Pak. Hutan lindung. Hutan lindung. Hutan lindung itu Pak, untuk melindungi cagar alam. Dukuh Gumeng. Ini wonten berapa kakak nih? Untuk keseluruhan 105 kakak. 105 kakak. 105 kakak. Ini kantor KSDA. Kantor KSDA. BKSDA, Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Hutan lindung untuk fungsinya untuk melindungi cagar alam. Untuk melindungi cagar alam. Cagar alam hutan. Ini perjalanan menuju ke Kedung Gua dan sama Banyuripan. Ya betul. Ini alhamdulillah ini ada sumber air sepanjang tahun. Ini sudah ada ini mulai ini. Enggak masat. Ini enggak pernah asat ini. Ini nama sumber Pak Cip. Pak Cip. Itu diambil dari mantri dulu. Nah ini sumber air. Sumber airnya sudah. Ya, kita melangkah ke banyu ke penghidupan, panguripan. Orang desa sini bilang panguripan. Sekarang kita melintas perjalanan. Namanya panguripan. Panguripan doanya hidup. Ini penghidupan ini. Ini sepanjang tahun nggak kering Pak. Sepanjang tahun tidak kering gini. Ini penghidupannya ini. Mungkin ada cerita atau mungkin mitos-mitosnya. Ada Pak, tapi belum berani. Belum berani ya? Ya, berani nanti ada mitos. Ada Pak, ini ya. Ada. Nanti saya jelaskan di luar dukuh. Di luar dukuh Ya, mriki. nanti siap saya jelaskan. Sekilas saya jelaskan. Sekilas semua. Ya, nanti saya jelaskan. Ya, kalau mungkin kurang jelas nanti bisa dicari penggali lebih dalam lagi. Nggih. Ini ada. Ini yang jelas kita melihat untuk sumbernya. Ini sumbernya. Sumber Banyu rupanya. Ini banyu panguripan tembusnya dari dekat cagar alam sana. dari cagar alam gini. Ya, cagar alam. Airnya jernih, rasanya ingin mandi. Ini langsung diminum enggak Pak? Langsung diminum ya. Itu enggak Pak? Itu muka. Kalau botol ngambilnya di sana Pak. Yang gitu. di pancuran itu yang ya alhamdulillah semua dari Allah Pak. Itu ya bisa buat obat jantung, terus Untuk pengobatan iya, ya. pengobatan. Pengobatan penyakit-penyakit dalam kulit gitu. Nggih. Yang bisa dicampur dengan minum daun yang keji beling lah, keji batu. Oh, dengan Keji air batunya kalau sini ternyata bukan keji beling tapi keji batu. kecil batu. Iya. Karena hidupnya di batu ya. Batu.
Ini sangat jernih sekali sedulur. Air minum yang kita alirkan ke pamsi mas Pak. Bisa langsung diminum. Ini dipercaya bisa menyembuhkan penyakit dalam untuk kencing batu dengan keci batu. Kalau di luar menyebutnya kecibling. Nah, sangat menarik. Perjalanan di dalam hutan melewati hutan lindung, memasuki menuju gua. Gua apa niki? Kedung gua nggih. Assalamualaikum. Karena ini lokasinya kerapak, jadi agak licin. Hati-hati dalam melangkah. Sangat menarik ini medannya. Ekstrim. Oh, pripun? Oh, kecibling ngeten iki. Amit. Niki kecibling. Oh, kecibling yang ada di batu seperti ini. Kencing batu nih. Oh, gitu. Nah, sudah melihat tanaman kecibling yang ada di batu. Di sini disebut dengan keci batunya untuk pengobatan kencing batu. Ekstrim. Suasana di sini sejuk, enak, tapi harus hati-hati. Nah, ini sebutan. Ah, ini satu jalur dari Panguripan. Ini yang namanya Kedung Gua. Nah, ini Kedung Gua. Guanya di bawah itu kecil. Sudah sampai ke Kedung Gua ini, sama Kedung Gua Pak. Ini gua ini tembusnya sampai ke Kedung Masur. Kedung Masur Itu daerah Jatisari Temanjang. Ya Temanjang itu ya Jatisari itu Pak. Banjarjo. Ini ya tembus sana ini. Ini mitosnya berkaitan dengan Kedung Masur. Ya, terus bisa dulu Pak. Kalau sini ada di jenuh istilahnya diracuni ikannya. Kadang yang apa itu yang ikannya yang kena racun sana Pak. Sana. Ya. Ikannya pada mati malah di sana Pak. Ini kalau diobati mungkin kena racun, bisa ikannya yang pada mati malah di Kedung Masur. Sebaliknya Kedung Masur diobati obat racun itu ya. Itu yang sini yang ikannya pada mati di sini. Iya. Ini istilahnya tembus masalah. Mengapa ini gua ini tembus sampai Kedung Masur? Ada mitosnya Pak, ada sejarah Pak. Nanti Pak, lebih detailnya nanti ada cerita lebih ke dalam lagi. Mengapa Kedung Gua ini tembus sampai Kedung Masur Pak? Guanya ini sama-sama ada pancurannya Pak. Ini ada ceritanya nanti. Ya nanti tapi belum ya. Mohon maaf ceritanya belum jelas di sini. Ya, ada nanti. Ini tembus anu Pak Tejo, tembus Kedung Masur. Gua ini tembus Kedung Masur. Iya. Masalah. Iya memang kalau tembus sana. Nanti ada ceritanya mengapa tembus ada, tapi nggak berani. Nggak berani. Ya bisa tembus. Kadang kalau diobati sini yang ikannya yang mabuk sana. Kalau diobati sana yang mabuk sini atau yang mati sini. Kalau kedua guanya itu Pak. Kan? Itu gua nih Pak, pohon itu Pak. Mohon maaf pemirsa semua karena sesuatu hal, karena pesan dari sesepuh yang ada di Dukuh Gumeng untuk memasuki Kedung Putri tidak bisa mengambil gambar atau tidak boleh diambil gambarnya
Jadi saya ambil dari kedung guanya. Ini lurus ke sana. Wes ngono sedulur, perjalanan yang penting kita mengetahui atau paham cerita-cerita yang ada di masyarakat Desa Gumeng. Desanya Tanggel, Kecamatan Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Perjalanan sangat menyenangkan. Masuk hutan lindung, masuk dari panguripan, air panguripan, sampai di gua apa ini? Kedung Guo, wis terkenal Kedung Guo. Tapi yang perjalanan tadi, walaupun ini yang menarik itu malah di makam Buddha. Ternyata ada cerita kerajaan. Nah, kerajaan itu yang sangat menarik. Untuk mistisnya, mitos, karena ini lokasi ya harus dihormati, tradisi budaya Jawa. Untuk cerita harus di luar sini. Untuk penjelasan jelas dari Bapak Kamitwo seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.